Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Panji. Dan di video kali ini gua bakal bahas pengalaman gua beli Samsung Galaxy Z Flip 7 ini pakai metode trade-in. Dan gua akan share impresi awal gua terhadap smartphone foldable clamshell terbaru dari Samsung ini. Tapi sebelumnya, gua minta tolong subscribe dulu karena di channel ini kita bakal bahas hal seputar gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi waktu Samsung ngeluncurin smartphone Z Fold dan Z Flip 7-nya, gue tuh nggak kepikiran untuk beli HP ini, apalagi yang Flip gitu. Karena gue udah punya Flip 6 tahun lalu yang dipakai sama istri dan gue kepikiran kayaknya nggak sesignifikan itu upgrade-nya. Tapi teman gue ngasih tahu nih, ngeracunin biasa. Ada promo-promo trade-in dan cashback yang menarik di periode pre-order. Yang kemudian membuat gue memutuskan akhirnya, wah menarik juga nih untuk trade-in ke Flip 7. Di atas kertas, promo trade-in-nya kelihatan menarik banget karena gue dapat promo cashback, storage upgrade, juga prosesnya yang tergolong gampang. Kayak tinggal klik di aplikasi, order transaksi, nanti device lama lo bakal dijemput bareng dengan pengiriman unit barunya. Ya teorinya emang segampang itu sih, tapi setelah gue hitung-hitung agak nyes juga ketika device lama gua, yaitu salah satu smartphone flagship keluaran tahun lalu, itu dihargain nggak sampai setengahnya sebenarnya. Jadi langsung drop, padahal HP itu tuh belum gua pakai dalam periode setahun gitu. Jadi setelah dihitung-hitung lumayan banyak nih faktor harga yang jauh turun dari ketika gua beli HP itu. Nah, itu bikin gua mikir sebenarnya, apa jangan-jangan Samsung ini mengadakan promo trade-in itu sebagai strategi marketing mereka buat keep user mereka untuk nggak pindah ke brand lain dan tetap dalam ekosistem Samsung. Yuk kita bahas. Oke, setelah Flip 7-nya datang, gue coba sebenarnya cek di marketplace kayak Tokopedia. Berapa sih harga Flip 6 tahun lalu di second hand marketnya? Dan secara mengejutkan gue menemukan bahwa HP ini tuh harganya udah setengah harga. Padahal kalau dihitung-hitung belum genap setahun dari peluncurannya saat tahun lalu. Jadi ini bikin gua mikir jangan-jangan emang promo trade-in ini juga mempengaruhi harga HP second dari flagship yang ada tahun lalu gitu. Dan emang kalau dilihat sebenarnya rata-rata flagship Android termasuk Samsung itu mengalami depresiasi kurang lebih 40% sampai 50% dalam satu tahun. Ini beda banget sama iPhone yang mungkin turunnya cuma 20% sampai 30% di periode yang sama. Program trade-in ini tuh sebenarnya udah berjalan lama ya, dan ini tuh strategi Samsung secara global kalau dilihat, bukan hanya buat Indonesia aja. Jadi ketika ada flagship terbaru mereka, langsung rame promo pre-order dan juga promo trade-in bersamaan dengan HP itu diluncurkan. Jadi customer bisa langsung memutuskan apakah dia mau ikut PO untuk trade-in atau PO secara biasa. Oke, dengan trade-in ini sebenarnya menurut gua pengguna Samsung tuh disayang banget sama brandnya. Kenapa? Karena kalau kita coba untuk trade-in device Samsung keluaran lama sebelum-sebelumnya, harganya tuh relatif lebih tinggi dibandingkan flagship atau smartphone dari brand lain. Dan itu gua coba sendiri di aplikasinya mereka Easy Trade, dan bener banget gitu kalau device Samsung itu cenderung punya harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan brand Android lain. Tapi tidak lebih tinggi dari harga second hand di pasaran. Artinya, lu dikasih kemudahan buat jual smartphone lu dengan metode trade-in ini, tapi lu akan kehilangan sekian persen value dari sebenarnya karena dibandingkan dengan harga second marketnya masih lebih rendah. Oke, menurut gua sih sebenarnya sebuah solusi ya buat lo yang males buat ngiklanin HP lo lah, datang ke counter untuk jual HP second, belum ada proses negosiasi yang kadang-kadang nawarnya Afgan banget gitu. Jadi ini sebuah solusi yang menurut gua bagus banget dari sebuah brand yang memang mau keep customer-nya dan menawarkan kenyamanan. Tapi gue jadi mikir gitu, ketika harga HP lu yang flagship tahun lalu misalnya lu mau trade-in, kemudian ditawar dengan harga setengahnya, gue jadi mikir sebenarnya value dari flagship yang lo beli itu sebenarnya segitu nggak sih? Karena ini bikin efek domino yang cukup luas. Nanti kita coba bahas. Nah di sisi lain ada hal yang harus lo perhatikan kalau lo menggunakan metode promo trade ini. Kayak misalnya ketika nanti kurir yang mau jemput HP lo akan melakukan pengecekan fisik, lo harus mastiin semua aksesoris dan kondisi barangnya benar-benar 100% mulus. Artinya lo bakal dapetin harga yang sama ekspektasinya ya. Sama dengan ketika lo mendaftarkan untuk ikutan program trade-in ini.
Nah, ketika kondisi device lo tidak semulus itu, atau misalnya ada aksesoris yang kurang, kayak charger, kemudian boxnya nggak ada, itu akan ngurangin nilai trade-in dan lo harus bayar selisihnya. Nah, gue mau share pengalaman menarik nih. Dan ini juga menjadi salah satu mungkin semi kritik ya buat Samsung Indonesia, karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan ketika gue mau trade-in dan mendapatkan HP Samsung Galaxy Z Flip 7 ini. Oke, jadi gue trade-in HP ini dengan salah satu flagship HP keluaran brand lain yang ketika ditaksir waktu gue daftar itu sekian juta harganya, dan gue udah sepakat lah, oke, nggak apa-apa harganya dihargain segitu, dengan kemudian gue harus menunggu 2 minggu dari proses pendaftaran itu sampai HP gue dijemput dan gue mendapatkan Z Flip 7 ini. Nah, hal yang di luar ekspektasi gue adalah ketika kurirnya mau jemput device lama gua dan mau nganterin untuk ditukar dengan HP Z Flip 7 ini, ada diskrepansi dari harga yang gua deal di awal dengan hasil pengecekan di lokasi. Pada saat itu, kurir ini sampai nyoba 6-7 kali lah kalau nggak salah untuk mendapatkan value yang masih sama dengan apa yang gua deal di awal. Karena pas pengujian pertama, anehnya device gue yang lama, yang kondisinya gue bisa jamin 99% lah ya, mulus mint condition, itu disinyalir ada defect berupa dead pixel. Sehingga gue secara matematis harus membayar 2,5 juta rupiah untuk membayar selisih dari harga yang harus gue bayarkan. Which is nggak masuk akal banget, karena gue dan kurir waktu itu sama-sama sepakat bahwa ini device-nya mulus dan kondisinya tidak seperti yang dianalisis oleh aplikasi. Nah, perkaranya ada di situ sebenarnya teman-teman. Karena menurut gua hal ini bisa menjadi lebih baik lagi ketika kurir di lokasi dan gua bisa melakukan appeal terhadap sistem appraisal yang ada di aplikasi Easy Trade. Karena dengan begitu kita bisa sama-sama mengecek kondisinya, bahwa kadang-kadang mungkin kondisi dari kurirnya kayak motonya sekenanya dan bikin HP lo kondisinya tidak sesuai aslinya ketika appraisal. Jadi hal ini memang perlu diperhatikan banget, dan saran gua buat semua yang mengikuti program trade-in ini harus memperhatikan proses serah terimanya dan memastikan HP lu tuh sesuai dengan kondisi yang ada ketika dilakukan appraisal lagi. Karena menurut gua nggak masuk akal banget ya lu harus bayar selisih harga dengan kondisi HP yang menurut gua nggak ada masalah gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Dengan kondisi begitu sebenarnya gue udah sempat mau mundur aja dan mau cancel semuanya. Tapi gue mikir-mikir lagi bahwa mungkin nggak worth it juga setelah gue habisin waktu 1,5 jam, akhirnya gue nggak jadi gitu proses trade-in-nya. Akhirnya gue waktu itu memutuskan untuk membayar selisihnya, kena sekitar 250.000, dan itu kondisi HP gue berdasarkan deteksi aplikasinya tidak ada masalah sama sekali. Artinya ada selisih harga dari appraisal di awal dan proses appraisal ketika serah terima barang. Nah, dengan kondisi HP yang mint saja, itu ada perbedaan harga. Jadi teman-teman harus memperhatikan hal ini dan menurut gua sistem ini harus diperbaiki. Oke, jadi kalau ditanya sebenarnya nyesel atau nggak sih beli HP Samsung ini lewat metode trade-in? Menurut gua jawabannya tergantung dari karakter lo sebagai pembeli yang seperti apa gitu. Karena menurut gua ada biaya selisih dari harga HP yang di trade-in, itu adalah biaya kenyamanan yang lo bayar. Karena menurut gue metodenya memang seamless. Harus diakuin lah. Ketika lo appraisal, lo sudah dapat harga taksiran di awal tanpa harus dilihat atau foto-foto segala macam. Jadi ini prosesnya seamless banget. Nah, menurut gue proses yang perlu diperbaiki ketika kita serah terima dan benar-benar harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Karena lo nggak punya say terhadap harga HP yang sudah ditawar oleh aplikasi. Jadi itu yang memang harus lo perhatikan. Tapi balik lagi, ini mungkin memang strateginya Samsung untuk mengunci kenyamanan pengguna, terutama dari mereka-mereka yang sudah memakai HP Samsung dari sebelum-sebelumnya. Nah, balik lagi ya, menurut gua ini semua bukan sekedar iming-iming bonus, karena bonus-bonus dari trade-in program yang lo dapetin itu adalah kompensasi dari harga HP second lo yang diteken banget harganya. Gue yakin teman-teman pasti udah punya pengalaman yang mirip-mirip dan serupa yang akhirnya mungkin kayaknya batal aja, mending gue jual sendiri dulu. Tapi balik lagi, ada juga orang yang memilih untuk oke, lanjut aja karena sudah senyaman itu. Kita balikin lagi kepada karakteristik penggunanya seperti apa. Nah, satu hal lagi yang mungkin jadi perhatian adalah menurut gue gimana sebenarnya Samsung menaruh harga SRP-nya. Karena gue jadinya beli dua device ini, Flip 7 dan Flip 6, itu tidak berdasarkan harga SRP-nya.
Yang ini gue dapat dari promo pre-order, yang ini gue dapat dari promo trade-in. Jadi dua-duanya di bawah harga SRP-nya. Dan kalau dihitung-hitung mungkin gue hanya bayar sekitar 70% atau bahkan 60% dari harga SRP dua barang ini. Karena dua-duanya dapat upgrade storage ke 512. Again, ini strategi dari marketing Samsung yang bagus banget untuk mengunci penggunanya biar dapat di awal. Tapi gue jadi mikir gitu, sebenarnya harga HP ini tuh berapa? Karena kalau lo lihat sekarang di Tokopedia, HP ini tuh udah jatuh banget. Dan tadi seperti data yang gue sampaikan di awal, sekitar 40% atau 50% harganya udah tergerus. Artinya lu sebenarnya nggak dapet value yang lu bayarkan ketika lu beli di toko misalnya, sesuai dengan harga SRP. Jadi buat temen-temen mungkin itu perlu jadi pertimbangan tambahan. Oke, tadi udah gue ceritain soal pengalaman gue trade-in ke Flip 7 ini. Dan gue mau bahas kenapa sih gue akhirnya memutuskan buat lanjut untuk proses trade-in-nya dan memiliki HP Flip 7 ini. Jadi disclaimer, HP ini gue beliin buat istri gue. Dia sebelumnya user Flip 6 dan gue mau upgrade HP dia. Setelah ditimbang-timbang, gue justru penasaran pakai HP Flip. Karena kalau ini dipakai istri gue pakai yang ini gitu. Jadi menurut gue banyak hal-hal yang menarik di Flip 7 ini yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, bentuk dan warnanya tetap paling stylish dibandingkan HP lain di kelas premium ya. Desain clamshell itu beda, dan Samsung practically sekarang jadi satu-satunya brand yang jual HP foldable clamshell ini. Memang Tecno sama Oppo sempet coba jualan ya, tapi akhirnya nggak ada kelanjutannya. Yang kedua, form factor. Ini masih jadi daya tarik utama karena HP ini jadi ringkes dan kecil banget untuk dibawa kemana-mana. Buat user cewek pastinya ini jadi HP yang nyaman buat dimasukin tas, tinggal dicemplung-cemplungin aja. Karena kalau ya tasnya cowok kan biasanya lebih gede ya daripada tas-tas cewek gitu. Yang ketiga, Flip itu statement. Jadi lu beli HP ini bukan soal angka, Antutu benchmarknya, kemudian displaynya, kameranya berapa megapiksel dan sensornya seperti apa. Ini adalah statement yang ketika lo taruh di meja, ini bisa jadi nunjukin karakter lo sebagai seseorang yang beda, berani, dan anti mainstream banget pastinya. Karena nggak banyak yang pakai HP ini. Oke, sekarang apa sih bedanya Flip 7 dan Flip 6? Kebetulan di tangan gue udah ada dua-duanya, dan gue akan ceritain sedikit apa perbedaan signifikannya. Yang pertama, layar depannya sekarang lebih gede, 4,1 inci 120Hz dibandingkan 3,4 inci 60Hz di Flip 6. Dan ini bukan cuma soal ukuran sih. One UI 8 bikin tampilan cover screen bisa lebih fungsional dan personal. Gue sendiri seneng bisa akses aplikasi kecil langsung dari layar depan tanpa harus buka-buka layar utama. Yang kedua, engselnya lebih solid. Samsung bilang ini pakai teknologi baru yang namanya Armor Flex Hinge. Dan waktu gue coba langsung memang kerasa, lebih mantep aja buka tutupnya. Secara teori ini nggak gampang goyang dan feel-nya tuh lebih premium. Kemudian baterainya lebih gede dari Flip 6. Tapi tentunya ini masih perlu pembuktian lebih lanjut, terutama buat dipakai sehari-hari. Ya, gua harap sih kombinasi baterai lebih besar dan chipset yang lebih efisien dari Samsung harusnya bikin daya tahan baterai yang lebih panjang untuk digunakan sehari-hari. Oke, secara garis besar menurut gua ini bukan revolusioner, lebih ke refinement yang much needed buat Samsung yang sekarang mendominasi sektor ini. Jadi well done, well designed by Samsung, tapi ada beberapa hal yang mungkin kayaknya masih perlu ditingkatkan lagi. Apa yang kira-kira menurut gua masih bisa lebih baik lagi di Flip 7 ini? Dan mudah-mudahan di-upgrade ya di Flip 8. Yang pertama, sensor kamera ultrawide. Jadi Flip 7 ini punya dua kamera, yang kamera utama dan kamera ultrawide. Seharusnya untuk handphone yang punya form factor kayak gini, kedua kameranya harusnya, idealnya, itu punya kemampuan yang sama. Artinya, lu nggak harus mengalami penurunan kualitas ketika berpindah dari kamera utama ke kamera ultrawide. Yang gue rasain, kamera ultrawide-nya itu masih relatif so-so aja gitu. Padahal sayang banget, HP kayak gini kan paling enak buat selfie bareng-bareng temen-temen lo ya. Jadi ketika lo dapetin sensor kamera ultrawide yang tidak sama dengan kamera utamanya, ada yang harus lo korbanin di situ. Which is, ini point of improvement banget buat Samsung. Yang kedua, secara dimensi, dia jadi lebih gede. Dia jadi sedikit lebih besar dibandingkan Flip 6. Layar utamanya sekarang 6,9 inci dibandingkan 6,7 inci. Yang menurut sebagian orang mungkin oke-oke aja. Tapi buat gua yang suka HP-HP kecil dan compact, ini jadi kerasa kegedean ketika digenggam di tangan. Terus kalau dipegang sekilas tanpa casing, sudutnya tuh jadi lebih kerasa aja gitu. Jadi bikin feel yang sebenarnya lebih nyaman di Flip 6 sih.
Satu hal lagi soal desain dan fungsi mungkin kecil banget. Jadi hal ini ditemuin sama istri gue ketika dia pertama kali megang, tombol powernya tuh jadi kayak kurang kerasa. Kenapa ini penting? Karena fingerprintnya ada di sini. Jadi ini malah menurut gue sebuah kemunduran desain juga ketika lo harus cari-cari untuk unlock handphone lo sendiri seperti apa. Yang ketiga, dia nggak makin tipis ya secara dimensi dibandingkan Fold 6 dan ke Fold 7 yang jauh banget tipisnya. Gue expect at least Flip 7 juga ditipisin lah gitu Samsung kalau bisa. Jadi ini belum ada perubahan apa-apa karena kamera sama. Dia cuman practically ngegedein layar depan doang dan redesign yang memang tidak terlalu signifikan. Kecuali di hinge-nya ya. Hinge-nya ini gue lebih suka yang ini sih. Terakhir, dia pakai Exynos. Oke, ini mungkin buat sebagian orang akan jadi masalah. Kenapa? Karena mungkin yang udah nyaman dengan image Snapdragon sebagai prosesor top of the line. Tapi gue ngerti banget. Sebagai tech enthusiast, gue ngerti banget kenapa Samsung menyematkan Exynos di HP Flip 7. Handphone ini bukan didesain untuk mendorong performa yang tinggi. Kemampuan multitaskingnya juga nggak sama kayak Fold 7 yang lo harus jalanin berbagai aplikasi. Jadi mungkin harapan gue ketika Samsung menaruh chipset Exynos di HP Flip 7 ini, lu bakal dapat pengalaman yang lebih menyenangkan karena tuningannya dari segi kayak efisiensi daya, kemudian power management itu bisa lebih efisien lagi. Jadi kita tunggu aja nanti kalau udah dicoba sehari-hari seperti apa. Oke, itu tadi pengalaman gua dari proses ngedapetin Flip 7 ini agak sedikit berdrama-drama sedikit dengan proses trade-in-nya. Tapi overall gue happy dengan improvement yang ada dari Flip 6 ke Flip 7. Dan walaupun ada catatan yang memang tadi harusnya bisa lebih baik lagi. Nah itu tadi plus minusnya udah gue ceritain dan bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya budget segini, apakah worth it untuk beli Flip 7? Ya practically Samsung sekarang nggak ada lawan di segmen ini dengan foldable clamshell yang satu-satunya di market. Dan mungkin bikin secara nggak langsung harga dari Flip 6 menarik untuk dilirik. Coba ceritain di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman atau mungkin aspirasi pengen nyobain smartphone foldable clamshell. Oke, sekian video dari kita. Semoga bermanfaat dan like kalau kalian suka. Jangan lupa follow Instagram kita juga di @thegridco.id. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.